Selamat pagi anak sekalian. Pagi hari ini kita dapat bersama-sama kembali dalam hadirat Tuhan untuk memuji menyembah Tuhan. Sebelum kita beraktivitas dalam belajar, mari kita datang kepada Tuhan, menyenangkan hatinya terlebih dahulu. Jadi bagian utama dalam hidup kita. Mari sama-sama menyembah Tuhan dengan hati yang tertuju hanya kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pagi ini kami mau menyembah Engkau. Biar Engkau hadir di tengah-tengah kami, di rumah kami masing-masing, Engkau menyapa setiap kami dan Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Biar setiap pujian kami naik ke hadapan-Mu sebagai dupa yang harum yang menyenangkan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak terhilang, yang ku miliki dan ku hargai.
Kami ada sampai hari ini oleh karena anugerah-Mu, oleh karena kasih setia-Mu. Saudara, kami mendengarkan firman-Mu, biar Engkau menjamah setiap hati kami. Firman itu mengubahkan kami. Urapi yang berbicara firman-Mu Tuhan, sehingga sungguh apa yang disampaikan memberkati setiap kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Sebelum kita memulai aktivitas pada pagi hari ini, mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita baca ayat hafalan kita pada minggu ini yang terambil di Yohanes 3 ayat yang ke-16. Yohanes 3 ayat yang ke-16, demikianlah firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Pagi hari ini, mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan Miss akan beri judul diubahkan oleh kasih Kristus. Miss percaya bahwa kasih Kristus itu yang dapat mengubahkan hidup kita, yang dapat mengubahkan hati kita, bahkan yang dapat mengubahkan perbuatan kita. Nah, kita belajar dari salah satu tokoh yang berada di Alkitab yang bernama Zakheus. Kita tahu bahwa Zakheus itu adalah seorang kepala pemungut cukai, di mana pada masa itu banyak orang sangat membencinya karena ia mengambil uang yang lebih daripada yang seharusnya. Bahkan pada saat itu banyak orang tidak mau berteman dengan dia karena dia adalah orang yang berdosa. Mereka semua menganggap dan memandang dia sebagai orang yang berdosa, walaupun dia seorang yang kaya. Nah, suatu ketika Zakheus ini ingin mengetahui seperti apakah Yesus itu. Bentuknya seperti apa, orangnya seperti apa, dia ingin mengetahuinya. Namun pada saat itu berkerumun banyak orang sehingga dia tidak dapat melihat seperti apakah Yesus itu. Yang kita tahu bahwa Zakheus adalah seorang yang bertubuh pendek. Nah, ketika itu dia memanjat ke sebuah pohon dan dia mengetahui Tuhan Yesus seperti apa. Nah, sebelum kita lanjut, kita buka di Lukas 19 ayat 7 sampai 8. Kita buka di Lukas 19 ayat yang ke-7 sampai 8. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Nah, dari kedua ayat ini, kita dapat mengetahui bahwa pada saat itu banyak orang yang tidak setuju. Mengapa Tuhan menumpang di rumah orang yang berdosa? Tapi waktu itu Tuhan menginginkan dia menumpang di rumah Zakheus. Nah, saat itu juga terjadi sebuah pertobatan yang luar biasa dari diri Zakheus karena kasih Tuhan yang sangat sempurna, yang sangat luar biasa. Sehingga pada saat itu dia berbalik kepada Tuhan dengan cara apa? Dengan cara ia mengembalikan apa yang dia miliki kepada orang miskin. Dia mengembalikan semua yang dia rampas sebanyak 4 kali lipat. Nah, sangat luar biasa bukan? Seperti hidup kita. Apakah hidup kita saat ini sedang melakukan perbuatan yang kurang benar di hadapan Tuhan? Atau mungkin hidup kita sedang mengalami sebuah kesulitan sehingga kita melakukan hal-hal yang kurang tepat dan membuat hati Tuhan bersedih? Nah, mari kita sama-sama belajar lebih lagi dan kita mau buka di 1 Yohanes 3 ayat yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Miss percaya bahwa setiap hidup kita pasti pernah mengalami sesuatu yang membuat hati kita jengkel sehingga kita melakukan perbuatan yang kurang baik seperti emosi, seperti marah-marah. Hal itu merupakan
kurang baik, hal yang kurang baik di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan berkata bahwa kita sendiri harus mengasihi dengan perbuatan kita dan bukan dengan perkataan kita. Nah, mungkin pada pagi hari ini kalian merenungkan firman ini, kalian berpikir bahwa mungkin aku ada kesalahan nih, aku ada perbuatan-perbuatan yang kurang tepat di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Mari kita sama-sama berbalik kepada Tuhan dan minta kasih-Nya yang sempurna itu mengubahkan hati kita, mengubahkan pikiran kita, mengubahkan setiap perbuatan kita yang salah. Nah, mari Miss ajak kita semua untuk memiliki integritas, memiliki sesuatu yang baik dalam hidup kita, memiliki hati yang mau mengasihi sesama manusia, mau mengasihi Tuhan, bukan hanya dengan perkataan, tapi dengan perbuatan kita, dengan apa yang kita lakukan sehari-hari. Mungkin di kehidupan sehari-hari kalian sering mengatakan bahwa ya Tuhan, aku mau berdoa, tapi waktu kalian buat untuk bermain game, bermain sosial media, hal itu sudah mendukakan hati Tuhan, dan kalian mengasihi Tuhan hanya dengan perkataan, tapi bukan dengan perbuatan. Nah, mari saja kita semua untuk berbalik kepada Tuhan dan kita minta ampun untuk semua kesalahan dan perbuatan kita. Pagi hari ini sekian firman yang akan dibagikan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, Kau Allah kami yang mengampuni setiap kesalahan dan perbuatan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun yang kami lakukan hari ini dan sepanjang hari ini, biar Engkau yang pimpin, Engkau yang tuntun, supaya kami dapat menyukakan hati-Mu. Biar Engkau berkati juga anak-anak-Mu yang ada di rumah Tuhan, supaya bentar lagi Tuhan mereka melakukan pembelajaran online. Biar Kau berkati mereka, Kau berikan kecerdasan, hikmat yang daripada-Mu, supaya mereka dapat mengerti apa yang guru-guru mereka sampaikan, supaya mereka dapat memahami setiap materi yang ada. Yang percaya Tuhan, kami membawa Tuhan setiap aktivitas kami sepanjang hari ini dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya.